Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Baik, Bu. Itu Aniana. Kita akan mulai sesi sinkronus kita, tapi sebelumnya kita akan doa. Nah, Ibu kangen nih dengar suara kalian. Jadi Ibu mau nunjuk satu orang nih yang doa. Siapa ya? Ada 2 orang nih yang bakal terpilih. Tapi sepertinya yang terpilih nggak ada karena lagi kendala jaringan tadi. Ferdi udah ngelapor sama Ibu ya. Jadi minta Arman untuk pimpin kita dalam doa. Silahkan Arman. Baik, Ibu dan teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat pertolongan-Mu hingga sampai pada hari ini kami boleh belajar lagi ya Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, berkati perangkat yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih Arman. Aduh kangen sekali ya ketemu sama kalian. Udah 1 tahun kita nggak ketemu. Sekarang kalian udah kelas 12. Udah nggak terasa ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Ibu mau menyampaikan rules dan prosedur kelas kita. Jadi khusus hari ini, Ibu tidak akan memberikan peraturan yang seperti biasanya, tapi hari ini kalian bebas, tapi tetap bertanggung jawab. Jadi boleh nggak open cam. Kemudian kalau memang ada kendala jaringan, boleh nggak open cam. Tapi kalau memang bisa open cam ya, dan kalian harus aktif, itu saja rules and prosedur kita ya. Mengerti semua? Jadi harus aktif ya. Nanti Ibu tanya satu-satu nanti. Oke, kita lanjut. Nah, gimana online kelasnya selama ini? Apalagi kelas-kelas yang wajib nih kan, harus pertemuan setiap hari. Gimana, Vero? Aman? Lelah, Bu. Aduh, iya lelah ya. Nah, mendengar respon Vero, Ibu jadi teringat satu cerita nih tentang kentang, telur, dan biji kopi. Ada yang pernah dengar ceritanya? Ada yang pernah dengar? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Oke, jadi Ibu ceritakan ya. Jadi, suatu hari, nih Vero nih, anggap Vero nih, bilangkan sama mamanya, sama bapaknya kalau capek banget online kelas. Terus kayaknya rasanya nggak kuat lagi karena banyak tugas, gurunya juga kadang marah-marah kan. Kadang-kadang jaringan jelek, harus cari sinyal. Nah, jadi ada satu cerita. Nah, kentang, telur, dan biji kopi ini ibaratkan kita anak-anak. Nah, ketika kita dipanaskan, ketika kentang, telur, dan biji kopi ini ibaratkan dipanaskan ya. Nah, air panas itu ibaratkan permasalahan yang kita hadapi. Ternyata mereka itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kita mulai dari kentang dulu. Awalnya kentang itu adalah suatu benda atau suatu makanan yang keras, tapi ketika dipanaskan atau direndam dalam air, nah maka dia akan menjadi sesuatu yang lunak. Nah, kemudian telur ketika dipanaskan, dia adalah sesuatu yang lunak, tapi ketika dipanaskan dia menjadi keras, menjadi telur. Nah, biji kopi ini yang unik. Kenapa anak-anak? Ketika dia dipanaskan, dia akan menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru yang bisa kita nikmati. Nah, kira-kira yang mana kalian? Apakah kalian seperti kentang yang awalnya kuat, tiba-tiba selama online kelas lalu mulai redup? Vero yang awalnya pas kelas 10 ya ketemu ibu ya, dulu semangat, tiba-tiba tidak ceria lagi. Nah, atau kalian dulunya lembut, kalian bisa menerima ini, tapi lalu ketika mendapatkan permasalahan justru kalian menjadi pemberontak. Atau kalian menjadi biji kopi, justru menjadi sesuatu yang baru dan unik dan enak dirasakan. Nah, kalian yang mana? Sekarang kalian pikirkan ya, kalian harus bisa menghadapi online kelas ini. Gimana, Vero? Semangat, Vero, online kelasnya? Semangat, Ibu. Ya, harus semangat ya. Nah, selanjutnya, tadi kan Ibu udah kasih nih, video tentang
materi kita, redox dan dan siapa ini namanya? Ayo, siapa yang bisa nebak? Tebak-tebak berhadiah. Ayo, siapa? Ini adalah Alessandro Volta. Nah, jadi Alessandro Volta ini adalah ilmuwan yang menemukan baterai pertama kali. Jadi dia sesuai yang video yang kalian lihat tadi, dia itu berdebat dengan Galvani. Galvani mengatakan bahwa listrik itu dihasilkan oleh hewan. Nah, sedangkan menurut Volta itu adalah salah satu reaksi dari pisau logam yang dipakai oleh Galvani. Nah, akhirnya Alessandro Volta itu dianugerahi sebagai penemu baterai pertama kali untuk menghasilkan listrik. Gimana tadi ini Friska videonya? Udah nonton Friska? Sudah, Ibu. Oke, nah selanjutnya, Ibu akan membacakan agenda kita pada hari ini ya. Yang pertama itu, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita, harus ada tujuannya ya anak-anak. Kemudian, kita akan mereview proyek kalian minggu lalu. Kemudian yang ketiga, kita akan sama-sama membahas materi secara singkat ya, karena online kelas ini sangat banyak keterbatasan. Jadi kita secepatnya, Miss akan secepatnya bahas sekilas, nanti kalian belajar mandiri. Kemudian Miss akan menjelaskan tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama itu, Miss ingin kalian itu dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks, karena ini penting, berhubungan banget sama materi kita. Kemudian kalian, Miss harapkan bisa menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaan sel volta itu sendiri. Kemudian yang paling penting juga, Miss harap kalian bisa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Dan yang terakhir, Miss harap kalian bisa merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar kalian. Nanti proyek yang menyenangkan nanti tugas dari Miss ya. Nah, harap anak-anak bisa memperhatikan hal ini ya. Ini tujuan kita, semoga kita dapat mencapainya ya. Anak-anak dapat mencapainya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi harapan Miss untuk kalian? Miss harap kalian bisa mengerti apa itu pengertian sel volta. Kemudian anak-anak juga harus bisa melihat providensia Allah. Seperti yang Miss selalu tekankan di setiap kelas kimia ya, bahwa Allah memberikan manusia itu hikmat agar kita dapat menemukan apa yang telah Allah singkapkan. Serta menjadi salah satu cara Allah menopang ciptaannya adalah dengan memberikan manusia kemampuan sehingga dapat melestarikan serta menjaga ciptaannya. Nah, jadi kemampuan yang kita miliki itu karena Allah lah yang memberikan, bukan. Jadi kita bukan menciptakan, tapi kita menemukan ya anak-anak. Nah, mau review dulu nih ya. Kita mau review tugas proyek kalian yang sepertinya Miss lihat dari dari foto-foto yang diberikan, ini si Friska paling excited nih ya memberikan foto-fotonya. Ayo, siapa ini Friska? Friska? Bisa dengar Miss? Blackpink, Bu. Apa yang dipegangnya proyek minggu lalu? Ice cream. Nah, dari tugas proyek minggu lalu tentang prinsip sifat koligatif larutan yang membuat es krim tanpa menggunakan kulkas, sebenarnya prinsip sifat koligatif larutan apa yang dipakai di sana, Priska? Kalau nggak salah itu apa ya, Bu? Kenaikan titik didih ya, Bu? Atau bukan dan Bu? Penurunan titik buku, iya kan Bu? Ya, salah ya, bukan kenaikan titik didih, tapi penurunan titik beku, bukan titik didih ya, titik beku. Nah, jadi apa sih fungsi garam di dalam proyek kalian itu? Friska bisa jelaskan? Sesuai dengan jenisnya tadi, berarti garam itu menurunkan titik bekunya, Bu. Jadi es krimnya bisa tetap dingin. Ya nggak, Bu? Iya. Bagus sekali ya, Friska. Ibu sudah lihat laporan kalian.
semuanya bagus banget ya, karena ini asik banget ya buat es krim dengan bahan-bahan sederhana. Nah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu menyertakan reaksi redoks. Nah, kenapa kita belajar ini anak-anak? Padahal kita kan belajar sel volta, Bu. Karena ini penting, berkaitan banget, karena sel volta itu nanti berkaitan dengan reaksi redoks. Jadi, dalam menyetarakan reaksi redoks itu ada dua metode anak-anak. Ada metode PBO dan setengah reaksi. Jadi, PBO ini perubahan bilangan oksidasi, dan metode yang kedua itu setengah reaksi. Jadi Miss akan menjelaskan lebih ke metode PBO dulu, nanti setengah reaksinya kalian akan belajar mandiri ya. Nah, jadi metode PBO ini metode yang didasarkan pada kegagalan muatan, yaitu kenaikan Bilox atau teroksidasi atom harus sama dengan penurunan Bilox atom tereduksi. Jadi namanya saja sudah perubahan bilangan oksidasi. Jadi berkaitan dengan kenaikan dan penurunan Bilox-nya. Contohnya, nah perhatikan reaksi berikut ya. Semua ini ya memperhatikan, nanti Miss tanya. MnO plus PbO2 menjadi MnO4- dan Pb2+. Sekarang kita sama-sama lihat Bilox-nya ya. Mn berapa? Sudah setara nggak? Kita lihat Mn-nya. O-nya di kanan dan di kiri. Sudah setara nggak kira-kira, Arman? Halo, Arman? Belum, Mei. Belum. Belum. Nah, sekarang kita mau setarakan. Nah, sekarang kita setarakan ya. Ini jadi kita berdasarkan ada beberapa reaksi yang dia tidak bisa langsung kita cara biasanya, cara singkatnya. Biasa kan anak-anak langsung, oh di sini 2, Bu, di sini 3. Nah, ada beberapa reaksi yang tidak bisa seperti itu anak-anak. Nah, sehingga kita harus menggunakan metode ini. Sekarang kita lihat perubahan Bilox yang terjadi. Kalau Mn berapa kira-kira? Mn yang pertama, MnO. Di situ berapa Bilox-nya? Oh, kan -2. Positif 7 ya, Mei. Positif 2. Iya, positif 2. Sekarang Pb. Oh, kan -2. Di situ ada 2 indeksnya kan? Berarti Pb-nya? Positif 4 bukan, Bu? Ya, bagus sekali anak-anak. Lanjut ya. Sekarang yang MnO4-. Mn-nya berapa? Di situ ingat muatannya min ya. Positif 7 bukan, Bu? Aduh, bagus sekali Vero. Nah, Pb2+ berapa ini? Pastinya dong berapa? Positif 2, Miss. Iya, bagus sekali Friska. Nah, sehingga kita bisa melihat ya, yang mana yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi yang mana, Friska? Reduksi itu penurunan Yang jumlah. Kan dia menurun, Miss, yang Pb. Wah, bagus sekali ya Friska. Berarti oksidasi dialami oleh MnO. Nah, kalau ini kalian nggak diragukan lagi ya. Nah, tahap selanjutnya, nah samakan jumlah bilangan oksidasi yang naik dan yang turun dengan menggunakan nilai KPK-nya dan dijadikan faktor pengkalinya sebagai koefisien bagi unsur yang bersangkutan. Nah, tadi kan MnO dari +2 ke +7 itu naik kan, naik 5. Kemudian PbO dari +4 ke +2, turun 2 kan? Sehingga nanti kita yang +5 kita kalikan 2 dan yang -2 kita kalikan 5. Sehingga nanti kalian masih mengikuti kan? Kalau misalnya miss kecepatan, kalian bisa ini ya, kalian bisa kasih tahu Ibu. Nah, sehingga nanti reaksinya akan 2 sesuai dengan yang kita kali tadi. 5, 2, dan 5. Tetapi ternyata muatannya itu yang reaktan itu masih 0, sedangkan yang produk masih +8. Karena kan muatannya minus dikali 2, jadi -2. Kemudian yang PB kan 5, ada 2+, jadi 10+ dikurang 2- jadi 8+. Jadi masih belum setara dalam muatan. Sehingga untuk bisa setara muatannya, kira-kira ditambah apa? Supaya kan ini kan +8. Nah, supaya di reaktannya bisa +8, kira-kira ditambah senyawa apa yang biasanya itu? Suasana asam atau basa? Arman. Halo Arman.
Ini yang asam atau basa, Bu? Asam. Asam ditambah H plus, Bu, ditambah hidrogen. Ya, benar sekali ya Arman, ditambah 8H, H plus, biar muatannya sama-sama 8 plus, ya kan? Kiri dan kanan. Masih mengikuti anak-anak? Iya, Ibu. Masih, Miss. Nah, sekarang di sini kan ada H, tapi di produknya nggak ada H. Sehingga kita tambahkan H2O. Nah, baru tinggal disetarakan koefisiennya. Nah, itu secara singkat metode PBO ya, anak-anak. Nah, untuk metode setengah reaksi, Ibu udah bagi modul. Nanti kalian yang belajar sendiri ya, karena waktu kita singkat, kemudian juga di tengah keterbatasan belajar online ini, Ibu harap kalian bertanggung jawab untuk belajar mandiri ya. Nah, kita lanjut ke sel voltanya. Nah, jadi sel volta itu apa sih? Apa sih, Bu? Jadi sel volta adalah sel elektrokimia yang menggunakan reaksi redoks spontan atau kimia untuk menghasilkan energi listrik. Jadi singkatnya, sel volta itu adalah energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Nah, lihat ada bola lampu kan? Jadi apa aja sih yang ada di dalam bagian-bagian sel volta? Kita akan, Ibu akan menjelaskan secara singkat ini ya, tentang sel volta ini. Jadi, sel volta itu ada bagian yang namanya voltmeter. Voltmeter itu biasanya di lampu ini anak-anak. Dia untuk mengukur potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Kalau misalnya anak-anak mau mengukur, tapi kalau misalnya anak-anak hanya ingin menghidupkan sebuah bola lampu, anak-anak biasa pakai lampu. Kalau di sini gambarnya Ibu pakai lampu ya. Kemudian ada yang di tengah-tengah ini jembatan garam. Jadi jembatan garam ini adalah komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Nanti kita akan bahas secara lebih dalam. Kemudian ada anoda. Kalau di sini Zn ya, anoda dan katoda. Ini adalah elektroda. Nah, apa sih elektroda? Jadi elektroda itu adalah konduktor dalam rangkaian yang digunakan untuk membawa elektron ke bagian non-logam dari rangkaian. Jadi bagian non-logam dari rangkaian adalah larutan elektrolit tempat elektroda ditempatkan, kemudian kabel logam menghubungkan kedua elektrodanya. Nah, ini tadi bagian-bagian dari sel volta. Nah, ini ya voltmeter, kalau kalian misalnya mau mengukur potensial listrik yang dihasilkan, tapi kalau misalnya anak-anak mau hanya melihat apakah bisa menghantarkan listrik atau tidak perlu membuka voltmeter. Nah, apa sih jembatan garam? Jadi jembatan garam itu untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan anak-anak. Jadi karena konsentrasi larutan elektrolit pada jembatan garam lebih tinggi daripada konsentrasi elektrolit di bagian kedua elektroda tadi, maka ion negatif dari jembatan garam itu masuk ke salah satu setengah sel yang kelebihan muatan positif, dan ion positif dari jembatan garam itu berdifusi ke bagian lain yang kelebihan muatan negatif. Coba kalau kita lihat ini ya gambarnya. Nah, yang mengalami reduksi itu kan Cu. Jadi nanti yang bakal mengendap itu adalah Cu. Nah, kemudian yang mengalami oksidasi itu Zn. Nah, supaya tidak kelebihan muatan, diperlukan jembatan garam untuk menjaga kenetralannya agar reaksi itu berlangsung lebih lama, anak-anak. Nah, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Saya tidak, Bu. Vero? Thank you, Friska. Vero, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Arman? Jelas, Bu. Oke. Bastian? Belum ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke. Wah, Ibu senang sekali ya. Ternyata kalian sudah mengerti. Nah, kalau misalnya masih belum jelas, nanti kalian bisa tanya Ibu di WhatsApp ya, di grup kita. Karena hari ini memang kita hanya membahas secara singkat tentang sel volta. Minggu depan kita akan bahas secara lebih rinci sesuai dengan proyek kalian nanti yang berkaitan dengan sel volta. Nah, wah kita udah selesai nih, nggak terasa ya. Senang sekali bisa mengajar anak-anak yang mau belajar seperti kalian, karena
Karena kelas 10 udah sama Ibu ya, jadi lebih enak ya. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dan refleksi. Jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa tadi ada 2 cara untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama ada metode perubahan bilangan oksidasi, yang kemudian setengah reaksi. Nah, kemudian dalam PBO ini kita bisa menggunakan suasana asam atau basa. Contoh kita tadi adalah asam. Kemudian sel volta itu adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kemudian jembatan garam itu untuk menjaga kenetralan larutan agar reaksi berjalan lebih lama. Nah, refleksinya Ibu pengen dengar dong dari Arman. Apa yang Arman dapatkan dari menonton video, kemudian selama sesi sinkronus ini, atau 1 minggu pembelajaran berlangsung? Kendalanya. Iya, apa yang saya dapatkan ya? Iya. Ya, halo, suara Ibu tadi putus-putus. Apa yang Iya, saya dapatkan ya? Iya, Arman. Oke. Yang saya dapatkan baru tahu sih Bu terkait es krim ini. Jadi aplikasinya ya nanti bisa bikin es krim sendiri tanpa pakai kulkas dengan simple pakai garam ya. Terus baru dapat pengetahuan juga bahwa ada 2 cara untuk menentukan menyetarakan reaksi sel tadi Bu. Jadi yang biasa selama ini adalah setengah reaksi yang udah belajar. Itu aja Bu. Terima kasih Arman. Iya, jadi Ibu sengaja ya meminta kalian melakukan proyek minggu lalu itu tentang es krim. Dan ternyata bagus sekali ya Arman bisa menerapkannya. Nah, laporan kalian bagus-bagus sekali anak-anak. Ibu suka sekali. Nah, Ibu akan menjelaskan tugas yang akan kalian lakukan selanjutnya. Yang pertama, belajar mandiri sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Ada modul yang Ibu bagi, khususnya bagian yang setengah reaksi ya. Di situ Ibu sudah menjelaskan bagaimana tahap-tahapnya. Kemudian yang kedua, setelah kalian belajar, ada tugas yang di Google Form dan sudah Ibu bagi linknya tadi juga di grup. Nah, itu hanya 1 soal ya anak-anak, tapi diperlukan analisis yang cukup juga. Jadi kalian harus belajar dulu, karena batas pengerjaannya besok jam 4 sore. Jadi kalian masih bisa belajar setelah ini. Kemudian yang ketiga, nah, project yang akan kalian lakukan secara berkelompok. Nah, minggu depan dikumpulkan. Apa sih projectnya? Nah, ada problem nih anak-anak yang ternyata terjadi. Jadi ada loh di beberapa kampung di pedalaman itu yang sama sekali tidak ada listrik. Nah, sekarang kalian bantu anak ini agar bisa mempunyai listrik. Nah, jadi ayahnya ini sering pergi ke kota setiap bulan sekali untuk membeli keperluan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Kalian membantu anak ini agar, sebut saja Linda ya, agar dia bisa nggak menggunakan lilin lagi, tapi menggunakan prinsip sel volta. Nah, problem solvingnya sudah Miss bagi, termasuk cerita si Linda, kemudian permasalahan di kampungnya. Nah ini rubrik laporan kalian. Contoh laporannya sudah Miss bagi juga ya sama ketua kelas. Nah, apa sih yang uniknya? Jadi akan ada nilai bonus sebesar 10 poin bagi kelompok yang dapat menggunakan bahan-bahan praktikum dengan biaya di bawah 20.000. Kemudian bahan yang digunakan unik serta terdapat di alam atau lingkungan sekitar. Nah, jadi coba anak-anak rancang sel volta yang bisa menghasilkan listrik dengan bahan yang sederhana anak-anak. Ya, nanti akan ada nilai plus untuk kelompok yang bisa biayanya itu di bawah 20.000. Oke? Semua mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, kalau belum paham, nanti boleh tanya Ibu ya. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akan melanjutkan sesi selanjutnya. Mari kita sama-sama berdoa biar Ibu yang pimpin ya.
Bapa kami yang setia Tuhan, kami telah melaksanakan pembelajaran sinkronus kami. Kiranya Kau berkati anak-anak ini yang akan kembali melanjutkan pembelajaran mandiri mereka. Kau berkati kami semua ya Tuhan di tengah keterbatasan belajar online ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita ngomong mangang cocok. Terima kasih ya anak-anak. Selamat belajar mandiri. Terima Terima kasih. kasih Ibu. Dadah. Aku